Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama kami, Ma. Kali ini aku akan membukakan kartu untuk kamu yang berzodiak Leo dengan tema Leo di tahun 2023. Oke, seperti biasa sebelumnya aku akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa aku mengambil banyak energi orang yang berzodiak Leo. Jadi tidak semua apa yang aku utarakan nanti akan resonate dengan semua yang berzodiak Leo ya. Ambil yang baik lalu buang yang buruk. Gak lama-lama kita langsung mulai. Leo di tahun 2023 ya. Aku akan langsung membukakan 5 buah kartu. Oke, Leo, di tahun 2023 ini kamu akan mendengar begitu banyak berita-berita baik ya. Itu bisa jadi mungkin tentang urusan pekerjaan kamu atau bisnis kamu, atau bisa jadi juga ada rezeki mendadak seperti itu di tahun 2023 ini, seperti itu ya. Kamu mulai bisa melihat segala sesuatunya itu yang pada tahun sebelumnya mungkin kamu melihat segala sesuatunya itu tampak sempit ya, hanya dalam sudut pandang kamu saja, dari pikiran kamu yang lurus seperti itu gitu kan. Tapi mungkin di tahun ini kamu bisa melihat segala sesuatunya itu dari segala sudut pandang. Jadi tidak hanya terbatas seperti pemikiran kamu biasa, tapi pemikiran kamu tuh lebih terbuka, lebih luas lagi untuk melihat segala sesuatu permasalahan atau apapun hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, seperti itu ya. Misalnya mungkin ketika kamu sebelumnya itu dikhianati seseorang gitu ya, bisa mungkin rekan kerja kamu seperti itu, dan kamu berpikir bahwa dia jahat begitu kan. Mungkin pada tahun ini kamu mulai terbuka nih pemikirannya, atau ada evidence atau bukti-bukti baru ya yang memperlihatkan bahwa mungkin teman kamu itu tidak seperti itu. Mungkin ada pengaruh dari orang lain, atau mungkin dalam rumah tangganya dia sendiri bermasalah, ataupun dirinya sendiri itu sebenarnya bermasalah, seperti itu ya. Jadi ketika mungkin sebelumnya itu kamu melihat bahwa enggak deh gitu kan sama ini orang gitu loh, sama ini rekan kerja gitu, tapi sekarang kamu mulai bisa menerima segala sesuatu hal. Ini hanya contoh ya gitu, apabila terjadi di mungkin di lingkungan kerja gitu, tapi ini bisa terjadi di mana aja sih. Bisa jadi di lingkungan sosial ya gitu, sahabat kamu sendiri atau teman-teman dekat, teman nongkrong seperti itu, ataupun dalam keluarga kamu ya gitu, keluarga inti ataupun keluarga besar seperti itu begitu ya. Di tahun ini gitu, semangat kamu itu mulai bangkit. Kamu mulai bukan menyerah pada keadaan gitu ya, tapi lebih ke mengikuti alur atau jalan dari perjalanan hidup kamu sendiri, seperti itu ya. Semangat itu mulai bangkit gitu kan, karena dari apa? Dari tadi ya gitu, mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang memang dalam kehidupan kamu itu sebenarnya selama ini sudut pandang kamu itu kurang tepat ya begitu. Kamu memperluas sudut pandang kamu, dan kemudian kamu menjadi jauh lebih bersemangat. Kemudian juga dengan semangat yang sedemikiannya itu kamu merasa bahwa apapun yang akan kamu lakukan gitu ya, kamu itu dilindungi oleh semuanya. Berpositif thinking lah, akan selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang kamu hadapi gitu. Karena apa? Karena kamu mulai memperluas sudut pandang kamu ya di tahun 2023 ini ya.
Dan kamu juga mulai gitu kan belajar untuk sense kamu tuh lebih jalan gitu loh. Jadi kamu mulai memperhatikan tanda-tanda yang ada di sekitar kamu begitu. Sebenarnya apa sih gitu kan yang terjadi, kenapa begini, kenapa begitu kan. Tapi sekali lagi dengan pikiran yang lebih terbuka ya daripada sebelumnya seperti itu. Dan kamu percaya banget bahwa segala sesuatu yang terjadi begitu dalam kehidupan kamu, dengan kamu berpositif atau mengubah pola kamu dari yang sebelumnya itu gitu kan menjadi ke arah yang jauh lebih positif lagi, dan itu membuat seluruh semesta ini membantu kamu mewujudkan keinginan, cita-cita atau mimpi-mimpi kamu seperti itu. Oke, kartu berikutnya untuk Leo. Leo tahun 2023. Ya. Oke Leo, di tahun ini kemungkinan kamu akan menghadapi masalah ya gitu. Bukan berarti ketika kamu sudah mengubah pola pemikiran kamu menjadi jauh lebih positif, masalah itu tidak akan ada. Masalah itu kan pasti ada ya, karena masalah itu adalah tentang perbedaan antara keinginan kita dengan realita ataupun apa yang sedang terjadi seperti itu ya. Akan ada masalah-masalah yang memang cukup mengguncang kamu seperti itu ya. Tapi kamu jangan khawatir loh sama masalah Leo. Karena apa? Dengan masalah itu sebenarnya kamu lebih bisa banyak belajar ya, mengembangkan diri kamu lebih luas lagi gitu kan. Bukan berarti ketika kamu masalah dan kamu menjadi down ya. Nggak seperti itu gitu. Nah, masalah itu yang akan membawa kamu ke arah kamu yang jauh lebih baik lagi gitu kan, jauh lebih hebat, lebih bagus lagi daripada kamu yang sebelumnya seperti itu. Oke, di tahun ini juga banyak-banyaklah untuk berdoa ya gitu, meminta keberkahan dari Sang Maha Pencipta gitu kan melalui semestanya. Apapun yang kamu lakukan gitu di tahun ini seperti itu ya, karena memang tanpa izin Sang Pencipta, tanpa berkah dari Sang Pencipta, apapun yang kamu lakukan itu nampaknya akan menjadi sebuah atau sesuatu yang akan sia-sia ya gitu. Kamu mulai harus mempercayai kemampuan diri kamu sendiri begitu ya, kemampuan yang memang sudah ada gitu loh, yang mungkin selama ini banyak tertutupi oleh pola pikir kamu yang mungkin kurang terbuka ya begitu. Nah itu yang kemudian mulailah timbul gitu loh, mulai keluar dan kamu mulai menyadari segala sesuatunya, kemampuan kamu. Oh ternyata aku tuh begini ya gitu. Oh ternyata aku tuh begini ya gitu kan. Yang mungkin selama ini kamu nggak pernah sadari gitu loh, dan bahkan kamu tidak pernah terfikirkan gitu. Karena apa? Karena ya tadi tertutup oleh hal-hal negatif selama ini, terutama mungkin ya amarah kamu seperti itu ya, dendam kamu seperti itu gitu ya. Leo, nampaknya juga kamu jangan terlalu terburu-buru ya di tahun ini ketika kamu mengambil sebuah keputusan ya. Lebih baik kamu di tahun ini itu bukan membuat sesuatu hal yang baru ya, tapi lebih ke mengumpulkan dulu nih gitu kan energi-energi gitu untuk kamu kemudian berusaha untuk semangatnya lebih lagi gitu loh. Jadi mengumpulkan energi untuk introspeksi dan sebagainya macamnya itu akan lebih banyak ya di tahun 2023 ini. Pertimbangkan dulu matang-matang begitu kan, kumpulkan dulu semangat yang benar-benar gitu loh, karena mungkin ya pada saat ini kamu
kurang memiliki semangat yang sebegitunya ya, sehingga ketika kamu mengambil sesuatu atau memulai sesuatu yang baru ya, mengambil keputusan gitu maksudnya, itu akan membuat kamu stuck di tengah-tengah nantinya gitu, apalagi ketika kamu menghadapi masalah seperti itu ya. Jadi mungkin tahun ini adalah fokus kembali pada kesadaran diri gitu, kemampuan akan diri sendiri juga gitu kan. Ya intinya menuju kamu ke arah yang jauh lebih baik ya gitu, dalam hal mungkin spiritualnya ya, meredam ego gitu, kemudian menaikkan higher self kamu. Oke, Leo. Kartu berikutnya untuk Leo. Leo tahun 2023 ya. Oke. Oke ya Leo, tahun 2023 ini ya kamu harus lebih banyak mencerna segala sesuatu yang memang terjadi dalam kehidupan kamu, seperti itu ya. Balik lagi, bukan memulai sesuatu yang baru, tapi lebih ke perbaikan untuk diri kamu sendiri gitu ya, baik dari mungkin sudut pandang kamu seperti itu ya. Kamu juga mungkin bisa memulai atau mencari circle atau lingkungan pertemanan yang baru. Jadi kamu memperluas jaringan kamu di tahun ini ya. Fungsinya ya mungkin gitu kan, next kamu akan membutuhkan koneksi-koneksi yang kamu bentuk saat ini seperti itu ya. Tapi tahun ini ya tetap kamu harus berubah ya dari tahun kamu yang sebelum-sebelumnya. Jadi kamu yang sebelum-sebelumnya gitu akan ada perubahan lah gitu ya. Mencoba untuk memperbaiki lah gitu kan skill atau kemampuan kamu untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Mungkin bagaimana membuat seseorang yakin dengan kamu gitu, membuat seseorang percaya gitu kan, membuat bagaimana seseorang itu bisa berdealing dengan kamu seperti itu. Jadi tahun ini lebih banyak bukan mengambil keputusan untuk membuat sesuatu ya, bukan ke pindah kerja juga bukan gitu ya, tapi lebih ke hal-hal daily lah yang berkaitan dengan diri kamu sendiri seperti itu ya. Oke Leo, segitu dulu untuk kamu tahun 2023. Buat teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan, boleh banget mau tulis di kolom komentar di bawah. Apabila pertanyaannya bersifat khusus, maka akan aku langsung jawab pada kolom komentar. Tapi apabila pertanyaannya bersifat umum, akan aku pilih salah satu pertanyaan dan aku akan membuatkan videonya lalu aku upload. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat dan bahagia selalu. Tabarakallahu fikum.